Baguyo terdiam, tetapi melangkah lebih dekat ke Jiuli Daozun langkah demi langkah. Tiba-tiba, dia melambaikan tangan gioknya dan menyeret Dewa Jiuli. Saudara. Baguyo mengabaikan kepanikan Jiuli Divine Emperor, dan langsung memotong jari gioknya, lalu memotong pergelangan tangannya. Pinjam darahmu untuk digunakan. Kaisar ilahi Jiuli tidak berani melepaskan diri. Dengan darah para dewa, ia secara bertahap terkondensasi menjadi segel Tao yang misterius di bawah penggambaran Baguyo. Ini adalah melihat Sildao yang secara bertahap terkondensasi oleh darah Kaisar ilahi Jiuli, Tuyubai dan wajah Duyun tiba-tiba berubah. Hanya Baguyo yang mulai mencibir. Karena dia berani menembak, bagaimana mungkin dia tidak yakin? Dalam domain dosa pertama, hanya dojo dari kelompok etnis Jiuli yang belum ditemukan. Sebelum perjalanan, tuannya telah mengajarinya teknik rahasia. Tidak baik. Melintasi wajah suram. Jika Baguyo benar-benar membangunkan Jiuli Daozun, perempuan jalang ini tidak akan pernah melepaskan dirinya. Cepat hancurkan Taoyinnya. Namun, Seven Sons of Heavenly Penjara hanya ingin mengambil tindakan. Tetapi mereka melihat bahwa dewa asli dari kelompok etnis Jiuli sangat menakutkan meskipun dia belum setia kepada Baguyo. Dia masih tahu bahwa Jiuli Daozun adalah leluhur mereka. Tidak hanya itu, bahkan murid lain, Yongwei, yang adalah kaisar para dewa, ada di balik tirai cahaya. Di tirai cahaya, tentara dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Siapa yang berani memindahkan adikku? Kalian. Tuyubai memiliki kekhawatiran yang sama antara gigi dan giginya. Meskipun Baguyo terlihat anggun dan bermartabat dan terlihat seperti seorang dewi, hatinya sama kejamnya dengan dirinya. Awalnya kekuatan Protos sudah cukup untuk menghancurkan penonton. Begitu Baguyo meringkas Daoyin sepenuhnya dan membangunkan Jiuli Daozun, dia bisa membunuh bahkan jika dia mati, belum lagi mereka. Saudara Qin, sementara Taoyin Baguyo belum kental, mari kita mundur. Suara Tuyubai baru saja jatuh, tetapi dia tidak bisa tidak kaget, kemana saudara Qin pergi. Dia tiba-tiba menatapnya dan melihat bahwa Qin Yichen seperti hantu, tetapi dia terbang ke sisi Jiuli Daozun ketika dia berkelahi dengan kerumunan, dan mengambil topeng suram itu. Topeng mulai sangat dingin, Qin Yichen tiba-tiba menggigil, dan bahkan dia merasa seperti ada banyak teriakan untuk meledakkan pikirannya. Di bawah desakan Qin Yichen, saya tidak tahu persis apa topeng ini, tetapi jika itu bisa diletakkan di sini, itu setidaknya harus menjadi harta karun. Sementara Baguyo melihat gerakan Qin Yichen, matanya bersinar dingin. Tetapi sangat disayangkan bahwa Daoyin tidak dapat mengganggu. Jika tidak, bagaimana mungkin orang ini berhasil? Pergi. Sosok Qin Yichen berkedip, melemparkan topeng ke dalam cincin, dan kemudian menarik ekor Tujiner, melemparkannya langsung ke pusaran. Menembak. Melihat Tusan yang kuat menggali ke dalam pusaran, dia mengamuk dalam kemarahan, puing-puing kecil. Tanda seru. Tanda seru. Jurang jantung mengambil kematian. Saudaraku, kita harus pergi dengan cepat. Dapat dilihat bahwa Taoyin Baguyo ingin mengembun, butuh banyak darah Jiuli, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi mereka tidak dapat menunda itu. Marah, dia mengertakkan gigi, dan ingin menunjuk Baguyo untuk memarahi Sundal lagi. Jika dia harus berdebat dengan sipir dan mengambil palu, apakah dia akan menyedihkan? Yang paling menyebalkan adalah bahwa Tusan membuat banyak bau-bau, dan meskipun Baguyo juga berselisih dengannya, selama dia dapat membangunkan Jiuli Daozun, itu tidak akan hilang. Bahkan dapat dikatakan bahwa Jiuli Daozun ini adalah keberadaan yang paling kuat di aula ini. Pergilah. Itu adalah suatu keharusan untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, dia tidak boleh melepaskan kelompok monster itu. Ledakan. Pusaran itu berputar. Dan ketika pandangan Qin Yichen dipulihkan, masih ada langit gelap di atas kepalanya. Tetapi jelas bahwa mereka telah meninggalkan dojo. Dan Tuyubai sudah menunggunya. Kakak Qin, ayo pergi. Setelah Baguyo mendapat bantuan Jiuli Daozun, sulit untuk menjamin bahwa kita akan membunuh kita. Meskipun Baguyo berjanji pada Qin Yichen, janji kekuatan yang tidak setara tidak sebagus selembar kertas. Pergilah. Namun, Qin Yichen baru saja mendesak kompas. Setelah ruang bergerak 2 kali, dia tiba-tiba melihat kompas bergetar, dan di telinganya, dia mendengar raungan mengerikan. Puing-puing kecil, di mana kamu akan melarikan diri? Melihatnya sekilas, mayat hidup melewati langit dan berubah menjadi awan iblis yang mengerikan, yang tiba-tiba bergegas ke tanah. Di belakangnya, ribuan klan iblis yang kuat semuanya terbang keluar dari pusaran. Orang gila penjara itu bahkan berkata dengan kejam, kelompok iblis Anda, baru saja mendapatkan banyak tahu bau. Kali ini, bahkan hidup Anda, mari kita tetap bersama. Saya melihat lengan panjang orang mati, dan ribuan iblis mengelilingi Qin Yichen bersama-sama. Kekuatan sihir yang berkali-kali dimiliki mereka membuat setiap Tusan kuat tidak bisa tidak takut. Hanya di bintang kembar Qin Yichen, masih dingin, ingin membunuhku. Tebak siapa yang akan membunuh lebih dulu ketika Sister Baguyo keluar? Aneka macam-macam, jangan menakuti aku dengan wanita jalang itu.
Transisi itu hanya penuh amarah, dan berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, apa yang terjadi pada kakakmu Baguyo sebelum saudari Baguyo? Kamu ingin menghadapi pelacur itu? Lagi pula, kamu sangat mudah bangun ketika Jiuli Daozun. Berdasarkan pengalaman transisi, masih dapat dipastikan bahwa segel tahu dari misteri yang begitu dalam dan mendalam membutuhkan setidaknya 3 atau 2 hari. Cukup membiarkannya membunuh kelompok iblis ini, dan kemudian hindari keunggulannya. Beragam kecil, aku pikir siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini? Siapa yang bisa menyelamatkanmu lagi? Bagi Qin Yichen, penyiksaan telah berlangsung sangat ekstrim. Bahkan jika Baguyo tidak melawannya, dia sudah berada di sungai Jiuli, menyerap darah kelompok iblis ini. Bunuh aku. Melihat kekuatan sihir yang menutupi langit dan matahari, Tuyubai tidak bisa menahan goncangan. Ratusan orang mengalahkan ribuan, dan kali ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Dan Qin Yichen melangkah tiba-tiba, melihat bayangan ajaib dari 7 putra surga. Niat membunuh di mata bintang kembar itu juga sangat ekstrim. 7 putra penjara surgawi, hanya 7 pasangan. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Naga ada di tangan dan pedang itu membanjiri. Dan seluruh tubuh dari kematian yang tersiksa juga memiliki baju besi yang ditutupi dengan sisik hitam seperti ikan naga. Telapak tangan iblis terangkat tinggi, dan itu akan berubah menjadi horor yang mengerikan ketika datang. Potongan kecil-kecilan, Benjun, aku akan membuatmu mati. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Moe, itu adalah kekuatan yang berkali-kali lebih baik daripada Tusan. Di depan pengepungan seperti itu, bahkan Tuyubai hanya bisa mendukungnya. Meskipun panah bulan membenci dingin, tetapi di depan awan ajaib yang kuat ini, tampaknya ditutupi dengan cahaya. Feng Xiaohu menggigit dengan putus asa. Ujung cakarnya ganas. Tetapi kapak raksasa Helmania tampaknya lebih ganas daripada ujung cakarnya. Pada saat terburu-buru, ribuan kekuatan sihir iblis membuat Tusan menjadi kekalahan. Bahkan hanya beberapa napas, seperti harta yang digunakan oleh Kaisar Iblis seperti Tuding Tian untuk melindungi sesama klan mereka, telah retak. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya datang, ditemani oleh teriakan orang kuat Tusan. Tetapi bagi Seven Sons of Heaven, itu sangat manis dan indah. Potongan kecil lain-lain, bukankah kamu telah membantai lebih dari 10.000 dewa dan setan? Hari ini kamu mencoba pembantaian lain.